selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah semuanya masuk dan masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelumnya kalian masih ingat tentang materi SPLDP? Ya, materi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di materi tersebut kita kan sudah belajar bagaimana menggambar grafik dari suatu persamaan bagaimana. Ya, dengan menentukan nilai X-nya terlebih dahulu, kemudian didapatkan nilai Y-nya, dan setelah itu kita menggambar pada koordinat kartesius. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengetahui beberapa kasus penyelesaian dari program linier. Nah, program linier ini ada kaitannya dengan sistem persamaan linier dua variabel. Nah, siapa yang di sini yang cita-citanya ingin menjadi seorang pedagang? Ya, bagus sekali. Dengan kalian mempelajari program linier ini, kalian bisa mengetahui keuntungan maksimum kalau kalian menjadi seorang pedagang, ataupun modal minimum yang harus kalian keluarkan. Nah, sebelumnya kalian perhatikan terlebih dahulu masalah yang ada pada buku yang kalian pegang pada halaman 67, yang khususnya yang nomor 1 terlebih dahulu. Oke, kalian perhatikan terlebih dahulu ya. Nah, dari masalah yang sudah kalian perhatikan, ada informasi apa saja yang kalian temukan pada masalah tersebut? Ya, ada Ranis dan Ratu, kemudian ada juga Blues dan Rock. Nah, Blues sendiri diselesaikan Rani dalam waktu berapa jam? Ya, 1 jam, dan Ratu dalam waktu juga 1 jam. Sedangkan Rock diselesaikan Rani selama 1 jam, dan Rock diselesaikan Ratu selama 0,5 jam atau setengah jam. Rani sendiri mengalokasikan waktunya dalam masalah tersebut selama berapa jam dalam sehari? Ya, selama 7 jam sehari, dan Ratu selama 5 jam sehari. Dan untuk fungsi objektifnya bisa kalian temukan, yaitu 80.000 X dan atau 80.000 X plus 60.000 Y. Dan setelah itu kalian harus mencari penyelesaiannya sesuai seperti langkah-langkah yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, masalah pada buku paket halaman 67 itu merupakan salah satu contoh masalah program linier pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Untuk kelompok pertama, anggotanya Tiara, Rizal, Rista, Anggun, dan Dea. Untuk kelompok 2 beranggotakan Cindy, Fadi, Amin, Fitri, dan Ajeng. Untuk kelompok 3 yang beranggotakan Rizka, Yudi, Rere, Lisa, dan Dina. Untuk kelompok 1 di sebelah kanan, untuk kelompok 2 di sebelah kiri, dan untuk kelompok ketiga ada di tengah-tengah. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD untuk setiap kelompok kalian kerjakan secara bersama-sama, dan Ibu kasih waktu selama 30 menit kalian kerjakan sampai selesai hingga menemukan penyelesaian dari masalah program linier tersebut. Nah, sudah kalian perhatikan? Nah, berikutnya kalian kumpulkan informasi apa saja yang ada pada masalah tersebut, dan kalian tentukan penyelesaian dari masalah tersebut seperti pada pertemuan sebelumnya yang sudah kalian pelajari. Nah, waktunya sudah habis. Sekarang masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya satu persatu. Satu kelompok maju untuk mempresentasikan. Untuk yang pertama, kelompok 1 maju ke depan untuk presentasi hasilnya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah presentasi. Jadi kita bisa simpulkan untuk penyelesaian dari permasalahan 1 yang dikerjakan oleh kelompok 1, yaitu dari fungsi yang diketahui didapat bahwa hanya memiliki nilai minimum dari masalah yang
dikerjakan oleh kelompok 1. Oke, berikutnya kelompok 2 silakan untuk presentasi ke depan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dari penyelesaian kelompok 2, kita bisa lihat bahwa penyelesaian dari masalah tersebut yaitu memiliki maksimum dan juga minimum. Berbeda dengan kelompok 1 tadi yang hanya memiliki nilai minimum saja. Oke, berikutnya untuk kelompok 3 mempresentasikan pekerjaannya ke depan. Dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Dari penyelesaian masalah yang dikerjakan kelompok 3, bisa kita simpulkan bahwa dari masalah tersebut bahwa tidak memiliki penyelesaian, berbeda juga dengan kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, sekarang ada yang ditanyakan dari pekerjaan kelompok 1, 2, dan 3. Nah, dari ketiga pekerjaan kelompok yang sudah dipresentasikan tadi, bisa kita evaluasi bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah dari program linear. Dan juga ada beberapa kasus, ternyata setelah kita selesaikan dari berbagai masalah dari program linear dari kelompok 1, 2, dan 3, bisa kita tarik kesimpulan bahwa ada beberapa kasus dari penyelesaian suatu masalah. Yang pertama ada apa aja? Ya, yang pertama ada penyelesaian yang hanya memiliki nilai maksimum atau minimum saja, melengkung seperti contoh dari permasalahan kelompok 1 tadi. Kemudian untuk kasus yang kedua yaitu ya yang memiliki nilai maksimum dan minimum seperti masalah pada penyelesaian kelompok 2. Kemudian yang ketiga seperti yang kelompok 3 tidak memiliki penyelesaian. Dan cirinya untuk masalah yang tidak memiliki penyelesaian, fungsi kendalanya yaitu ketika digambarkan pada bidang koordinat, garisnya berbentuk garis yang saling sejajar. Nah, sebagai latihan kalian di rumah supaya kalian lebih terbiasa menyelesaikan masalah program linear, kalian kerjakan soal pada buku paket kalian halaman 67 nomor 1, 2, dan 3. Kalian tulis tangan, dikumpulkan minggu depan. Oke, sekarang kita simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ada beberapa kasus penyelesaian pada masalah program linear. Yang pertama yaitu memiliki nilai minimum atau nilai maksimum saja. Yang kedua, memiliki nilai maksimum dan nilai minimum. Dan untuk yang ketiga, tidak memiliki penyelesaian atau tidak memiliki nilai minimum atau nilai maksimum. Sebagai persiapan kalian pertemuan berikutnya, kalian pelajari di buku mengenai materi matriks, seperti apa itu matriks, apa jenis-jenis matriks, dan operasi apa saja yang ada pada matriks. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, semoga pembelajaran kali ini menjadi bermanfaat. Kurang lebihnya kata-kata yang Ibu berikan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.